Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini ditemani Bapak Nicholas David. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mencintai sampai mati. Dan tema ini mempunyai dua topik. Yang pertama mengatasi konflik, dan yang kedua nanti kita akan bicara tentang memelihara cinta. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita bicara tentang mencintai sampai mati, Pak Paul ya, apakah memang pernikahan itu batasnya hanya sampai kematian? Betul Pak Gunawan, karena memang ya kita akan dibebaskan ya dari pernikahan itu setelah kita memang berpisah dari pasangan kita karena kematian. Jadi memang batas akhir adalah kematian itu sendiri. Iya. Pada awal pernikahan itu kan biasanya kita itu saling mencintai itu pasti Pak Paul ya. Tetapi kan perjalanan selanjutnya ini yang belum tentu, karena itu katanya orang lebih mudah menyelenggarakan pesta pernikahannya daripada merawat pernikahannya itu sendiri gitu Pak Paul. Betul Pak Gunawan, jadi saya kira ya pada umumnya pernikahan berawal dari cinta ya, kita ini menikah karena saling mencintai. Dan saya yakin pada saat menikah pun ya kita itu bercita-cita agar kita dapat terus saling mencintai sampai mati. Masalahnya adalah tidak semua berhasil ya untuk saling mencintai sampai mati. Cukup banyak yang sebelum mati sudah tidak lagi saling mencintai. Nah, sudah tentu salah satu penyebab mengapa kita berhenti mencintai adalah karena masalah yang menimbulkan konflik demi konflik. Nah, itu sebab kita mesti mengatasi masalah jika kita ingin relasi pernikahan kita langgeng sampai mati. Kalau menurut Pak Paul, apa saja yang harus kita lakukan ya sebagai suami istri untuk mengatasi masalah yang kita temui dalam hidup kita sehari-hari? Sudah tentu memang kita mau melakukan dua hal ya Pak. Kalau pertama memang kita mesti belajar bagaimana bisa menghindar atau mengurangi konflik. Kalau bisa ya memang yang mengatasinya sampai hilang ya. Dan yang kedua adalah kita mesti tahu bagaimana memelihara cinta. Nah ini kedengarannya simpel, tapi kita tahu dalam prakteknya nggak mudah ya Pak Gunawan dan Pak Nicholas. Jadi saya akan mungkin angkat yang pertama, yaitu tentang mengatasi konflik ya. Jadi ada banyak permasalahan yang bisa timbul dalam pernikahan yang tidak dapat diuraikan satu persatu. Jadi ya kita akan mencoba untuk melihat beberapa prinsip umum yang dapat kita terapkan dalam menghadapi konflik. Yang pertama adalah kita mesti menyediakan waktu yang cukup. Salah satu hal sederhana yang kadang terlupakan adalah bahwa konflik dan upaya menyelesaikannya sebenarnya adalah kerja keras yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi ya. Bagaimana kita ketahui, semua kerja keras dengan tingkat kesukaran yang tinggi menuntut waktu yang cukup. Jadi biar kita tahu ya bahwa apa yang akan kita bicarakan berpotensi menimbulkan konflik. Nah, sediakanlah waktu. Waktu yang sempit akan menambah tekanan dan membuat kita tergesa-gesa serta kehilangan kesabaran. Jadi akhirnya bukannya mereda, konflik malah membara. Jika kita tidak tahu bahwa apa yang akan kita bicarakan nantinya berakhir dengan konflik, nah udah tundalah. Janjikan kepada pasangan bahwa kita akan menyediakan waktu yang cukup untuk membahas masalah ini dan bahwa tidak bijaksana untuk terus melanjutkan percakapan. Ya seringkali kan kita itu sudah minta waktu kepada pasangan kita. Saya mau bicarakan ini sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan konflik. Tapi pasangan tidak siap Pak untuk itu. Dia bahkan minta sekarang aja dibicarakan. Nah kalau sekarang saya yang tidak siap gitu. Nah ini bagaimana mempertemukan ini? Kadang memang ya waktu itu nggak sama ya Pak Gunawan. Kitanya siap, pasangan kita nggak siap, atau kebalikannya pasangan kita yang siap, kitanya yang nggak siap. Nah sudah tentu ya pada akhirnya seseorang mesti mengalah. Namun kalau bisa memang prinsipnya adalah kalau memang ada salah satu yang belum siap, nggak apa-apa tunda. Asalkan yang meminta tunda itu menepati janji. Jangan sampai
berkata, ya udah jangan ngomong sekarang, nanti aja saya akan ngomong sama kamu, tapi terus sengaja menghindar, nggak mau membicarakannya. Ini jangan, karena sekali kita berbuat begitu, pasangan kita akan berkata, oh kamu ini hanya membuat alasan, nggak mau hadapi masalah ini, menunda, padahal kamu nggak akan nanti membicarakannya. Nah, jadi kalau kita sudah berkata, nanti kita akan bicarakan, nah kita masih tepati janji itu, nanti kita bicarakan. Nah yang penting adalah dua-duanya siap untuk ngomong. Nah, tetapi tadi itu kan yang saya katakan, kita yang nggak siap gitu Pak Paul. Dari pihak kita yang merasa bahwa ini ada konflik, sudah minta nanti kita bicarakan. Tapi pasangan kita berkata, enggak, sekarang kita bicarakan. Oke. Kita memang bisa berkata, bagaimana kita ngomongin aja ya, sampai sedapatnya aja, sebisanya aja dah. Saya nggak berjanji kita bisa selesai, tapi kalau kamu mau ngomong, kita ngomong sekarang. Jadi memang ada seseorang yang masih mengalah di situ. Nah kalau memang kita bisa ngomong sampai di titik tertentu, kemudian kita rasanya kok belum siap untuk sambung, nah kita bilang bagaimana kita stopin dulu, nanti kita sambung lagi. Iya, jadi masalah waktu ini yang sulit gitu untuk mempertemukan kadang-kadang Pak Paul. Ada satu pihak yang tergesa-gesa ingin menyelesaikan karena dia katakan kalau saya nggak selesaikan malam ini saya nggak bisa tidur. Iya, kadang-kadang memang begitu. Tapi ya kita mesti juga ya pernah rasa ya. Sebab misalnya nih ya, yang mau ngomong adalah ya misalnya ini istri kita ya, dan kita mesti besok kan kerja ya. Nah jadi kita berkata, apakah memungkinkan kalau jangan ngomong sekarang sebab ya saya memang harus bangun pagi-pagi. Nah besok saya harus kerja. Kalau mau ngomong boleh nggak sebentar aja, saya sambung lagi besok. Nah jadi kalau bisa memang ada tenggang rasa juga, sehingga dua-duanya bisa bicara dengan baik. Sebab poin saya adalah konflik itu adalah sebetulnya sebuah usaha yang menuntut ini ya kesabaran. Sebab memang nggak gampang untuk bisa mengatasi konflik. Jadi kita harus perlakukan itu sepertinya tuh kerjaan yang susah, yang memang kita harus curahkan waktu yang banyak. Jadi waktu yang banyak yang harus disediakan itu memang tujuannya supaya semua pihak bisa saling memahami ya. Betul, karena kalau kita lagi ada masalah ya, terus kemudian kita merasa kita tergesa-gesa gitu. Kita itu tuh lebih nggak sabar mendengarkan jawaban. Jadi kita memang mesti lebih sabar, lebih tenang, sehingga bisa mendengarkan dengan lebih baik. Dan kedua adalah kalau kita itu lagi konflik, kemudian kita karena nggak sabar, sepertinya itu memburu-buru pasangan kita. Nah akhirnya dia bukannya marah karena isi konflik itu, tapi dia marah karena dia kok kayaknya diburu-buru harus cepat gitu. Nah jadi ya kita mau memang menyediakan waktu sehingga kita bisa ngomong dengan lebih rileks. Sebenarnya bukan diburu-buru ya, tapi kita memang sudah lelah untuk membicarakan itu. Kan tadi sudah minta waktu untuk ditunda, tetapi pasangan minta membicarakan hari itu. Itu sudah kita bicarakan, tapi pembicaraannya jadi terburu-buru tadi. Betul. Nah ini yang memang perlu diangkat ya nanti kepada pasangan kita. Nah tadi kan sebetulnya saya udah bilang ya, saya ini capek, jangan ngomong sekarang, nanti aja. Nah tapi karena kamu mendesak, ngomong juga akhirnya ya jadi begini nih. Karena memang saya udah terlalu capek, jadi saya nggak bisa berpikir dengan baik. Mungkin jawaban saya nggak begitu pas, kamu dengar, kamu jadi tambah marah. Nah saya juga karena udah capek, saya lebih mudah marah. Jadi akhirnya persoalan tambah berat, bukan tambah ringan. Nah maka ya kalau kita mau membereskan konflik, langkah pertama yang sederhana tapi penting kita lakukan adalah kita menyediakan waktu yang cukup. Jadi memang itu harus disadari oleh kedua belah pihak. Betul, betul. Dan juga jadi kita mulai dari pernikahan, dari awal pernikahan, mulai menetapkan aturan ya Pak Gunawan dan Pak Nikolas. Yaitu kita itu nggak boleh tuh berpikir kita pokoknya kalau mau ngomong problem, kita mau konflik, kita mau marah, boleh kapan aja. Enggak gitu. Jadi kita mesti ada disiplin bahwa kalaupun kita mau berkonflik, kita memang juga harus menyediakan waktu, nggak sembarangan. Karena waktu orang mau mulai bersikap semaunya dalam pernikahan, itu berarti memang ya tinggal tunggu waktu pernikahan kita akan makin sering konflik. Kalau gitu biasanya waktu yang terbaik untuk membicarakan konflik itu kapan Pak? Biasanya adalah memang di waktu anak-anak udah tidur, supaya anak-anak juga nggak mengganggu kita bisa berkonsentrasi dengan baik. Nah biasanya memang di malam hari, gitu. Lalu hal yang lain apa Pak?
Untuk mengatasi konflik, prinsip umum kedua adalah dengarkanlah baik-baik. Mungkin kita tidak menyadarinya, namun sesungguhnya tujuan utama kita berkonflik adalah menyampaikan sesuatu untuk didengarkan. Coba pikirkan baik-baik ya. Sebagai contoh, bukankah suatu kita marah kepada pasangan yang selalu terlambat menjemput kita, sesungguhnya apa yang kita ingin sampaikan dan ingin ia dengar adalah, mohon perhatikan kepentingan aku pula, bukan hanya kepentingan dirimu. Kita ingin ia mendengar bahwa penyebab mengapa ia selalu terlambat menjemput kita adalah karena ia menyepelekan kita, dan sikap itu muncul karena dia tidak melihat kepentingan kita sama pentingnya dengan kepentingannya yang membuatnya terlambat. Jadi dengarkanlah baik-baik apa yang dikatakan pasangan dalam kemarahan dan konflik. Jangan langsung menjawab dan menangkis. Seandainya sama-sama pihak suami maupun istri sama-sama ingin menyampaikan terlebih dahulu keluh kesahnya, itu bagaimana Pak? Nah ini memang wajar ya, kita ini yang lagi konflik tuh, tadi makanya saya sudah katakan sebetulnya tuh kita berkonflik tuh ingin menyampaikan sesuatu untuk didengarkan gitu tuh. Ujung-ujungnya itulah konflik. Maka biasanya kita berlomba untuk didengarkan. Kita akan mencoba bicara lebih dulu lah, bicara dengan lebih keras lah, apalah, pokoknya tujuannya adalah supaya didengarkan. Nah, maka kalau bisa tuh dari awal pernikahan kita udah membiasakan diri, kalau satu bicara, satu mendengarkan. Jadi jangan memotong, biarkan dulu sampai selesai, baru nanti ditanggapi. Jadi mesti disiplin diri seperti itu. Sehingga dua-dua tahu bahwa dua-dua punya kesempatan dan dua-dua akan didengarkan. Sehingga nggak jadi soal siapa dulu yang mulai. Untuk mendengarkan itu kan tergantung dari respon yang kita terima dari pasangan yang sedang marah itu Pak. Kalau dia ngomongnya sudah tidak enak, kita mau dengarkan itu sudah malas dulu. Susah, betul. Betul, maka penting dalam berkonflik kita itu ya menjaga ya kata-kata kita, sehingga kita tidak sembarangan ngomong, karena itu memperkeruh masalah. Sebab kalau kita ngomongnya sembarangan, memperkeruh masalah, akhirnya pasangan kita itu tuh udah males dah, nggak mau dengarkan kita lagi. Maka ya kita mesti menciptakan suasana di mana dua-dua bersedia mendengarkan. Iya. Untuk bisa mendengarkan Pak Boleh, itu kan juga dibutuhkan tempat yang tepat. Tadi kalau waktu Pak Paul bilang malam hari lah, ketika anak-anak sudah tidur. Nah kalau untuk membicarakan konflik ini, supaya kita juga mendengar itu tanpa terganggu, misalnya terganggu oleh HP kita, atau TV kita, atau suara-suara lain. Nah ini tempat yang tepat itu di mana Pak? Tempat yang tepat adalah di kamar tidur sebetulnya, terpisah dari anak-anak, sehingga anak-anak akan mendengar. Jadi kita memang ya berhadapan-hadapan, nggak jauh, sehingga kita juga nggak usah berteriak-teriak. Nah, tempat yang paling tepat adalah menurut saya di kamar tidur sendiri, Pak Gunawan. Iya, dan dalam pembicaraan itu kan dibutuhkan apa sih permasalahannya gitu loh. Nah ini seringkali di dalam konflik, Pak Paul, itu kan terbungkus oleh hal-hal lain yang sebenarnya bukan itu penyebab konflik ini sebenarnya. Betul. Nah, untuk sampai ke sana itu bagaimana? Memang kadang-kala kita ini nggak mau ya menyatakan sebetulnya apa tuh yang membuat kita marah. Contoh, sebetulnya tuh kita ini cemburu sebetulnya ya. Tapi tuh buat kita berkata saya cemburu, malu, gengsi. Karena kan cemburu tuh membuat kita merasa kita lebih lemah daripada pasangan kita. Jadi akhirnya tuh kita nyoroti pasangan kita, kamu tadi nggak perhatikan saya, tadi kamu kok lebih banyak ngomong sama dia, memang kamu orangnya nggak tenang rasa, nggak sensitif lah, apa. Sebetulnya ujung-ujungnya adalah saya cemburu gitu. Nah kadang-kadang kita nggak mau ngomong apa adanya karena kita itu malu atau gengsi. Tapi kadang-kadang memang kita nggak tahu Pak Gunawan. Bukan sengaja mau mengalihkan atau mau menutupi, tapi kita sungguh-sungguh memang nggak menyadari sebetulnya itulah intinya. Nah kalau pasangan bisa mengenali sebetulnya apa yang ada di belakang itu, nah mungkin pasangan yang langsung mengingatkan dan berkata, coba ya saya langsung aja ngomong, apakah salah kalau saya berkata bahwa yang membuat kamu marah kepada saya adalah kamu cemburu kepada saya.
apakah itu duduk masalahnya. Daripada nanti saya salah menanggapi, dan kamu juga nggak puas karena saya kok nggak cepat menanggapi kamu. Nah, bagaimana? Apakah benar itu duduk masalahnya? Sehingga kita bisa bahas masalahnya dengan lebih cepat. Apakah itu yang dimaksud dengan mendengarkan secara aktif? Betul. Jadi kita mendengarkan secara aktif dalam pengertian bukan saja mendengarkan apa yang dikatakan oleh pasangan kita, tapi juga memberikan tanggapan, mengklarifikasi, bertanya, supaya nanti benar-benar jelas ini nih yang sedang dibicarakan. Jadi bukan hanya dia mendengarkan, bukan. Kita bertanya, kita mengklarifikasi supaya jelas bahwa inilah yang sedang dibahas. Tapi itu pun harus disampaikan pada saat yang tepat, Pak Pol. Karena kalau tidak, itu dianggap memotong pembicaraan dia. Ya, betul sekali. Jadi memang kita mesti memberikan waktu untuk ngomong sehingga udah selesai baru kita tanggapi ya. Ya, ada yang pasangan mengatakan ya sekarang kamu ngomong dulu, sudah selesai harus saya ngomong. Jadi ada perjanjian seperti itu, Pak. Ya, betul. Dan itu juga sangat bermanfaat dalam mengendalikan emosi, Pak Gunawan. Sebab waktu kita berkata, oke, kamu dulu ngomong, saya dengarkan. Nah, itu udah mulai tuh adanya tuh disiplin. Ya, sehingga kita nggak sembarangan mengumbar kemarahan kita. Ya. Hal yang ketiga, Pak. Prinsip umum yang ketiga untuk mengatasi konflik adalah satu konflik, satu masalah. Kita perlu mendisiplin diri untuk tidak mengungkit masa lalu dan untuk tidak mengaitkan masalah dengan hal-hal lain. Kadang untuk meluapkan kemarahan, kita mengeluarkan unek-unek yang tersimpan di hati dan membanjiri konflik dengan masalah-masalah lain. Nah, ini perlu dicegah. Kita pun perlu menekan diri untuk tidak membela diri dengan memunculkan kesalahan yang diperbuat pasangan. Godaan untuk membela diri dan balas menyerang memang sungguh besar. Sebab pada dasarnya kita adalah makhluk yang tidak ingin kalah. Nah, dengan pertolongan Tuhan, kita mesti menekan diri. Keberhasilan kita mengatasi konflik bergantung pada kesanggupan kita menekan diri. Tanpa kekang, konflik berkembang secara liar. Ya, jadi ini apa hubungannya dengan satu konflik, satu masalah ini, Pak? Jadi kita itu nggak mau memunculkan beberapa masalah dalam satu konflik. Kalau bisa fokus aja pada satu hal. Jadi misalkan pasangan kita mulai ngomong yang ini kamu stop dulu, kita fokus ini dulu ya. Kalau kamu mau bicarakan yang lain-lain, kita akan bicarakan. Tapi sekarang ini dulu. Ini selesai, baru nanti kita bicarakan yang lain. Sebab kalau enggak, akhirnya kita itu seperti main petak lari, kejar-kejaran, nggak pernah bisa selesai masalah. Karena akan selalu muncul masalah-masalah lain yang kita harus nanti jawab juga. Tapi kan biasanya konflik itu, masalah itu kan tidak berdiri sendiri gitu, Pak Pol. Saling kait-mengkait dengan hal-hal yang lain. Dan ini kan juga perlu diselesaikan ya. Kalau misalkan pun kita mau kaitkan dengan masalah yang lain, ya palingan juga hanya satu aja contohnya. Jadi nggak bijaksana tuh kita membangkit-bangkitkan, kamu dulu begini misalnya, kamu juga dulu begini, waktu kita baru menikah kamu begini dan sebagainya bilangnya. Jadi akhirnya berentetan panjang lebar. Atau kadang-kadang kita ini begini Pak Gunawan, kita udah mulai terdesak, kita tahu kita mulai sebetulnya salah, nah daripada ngaku kita salah dan kalah, nah kita langsung berkata, tapi kamu juga begini nih. Nah kita balas, kita tunjuk dia, memunculkan masalah dia. Karena kita itu nggak puas, nggak mau 1-0. Kita maunya paling banter 1-1. Nah itu tuh. Makanya waktu kita mulai terdesak, kita langsung pukul dia balik dengan melemparkan kesalahan dia yang lain, yang bukan sebetulnya topik pembicaraan kita. Maka mesti disiplinkan diri satu konflik untuk satu masalah. Berarti setiap kita sebetulnya mempunyai peran dalam konflik itu ya? Peran dalam hal mengatasi konfliknya, nggak mesti penyebabnya itu berdua, nggak mesti. Sebab seringkali justru dalam pernikahan penyebabnya satu. Ada orang yang kita harus akui lebih sering menimbulkan konflik daripada pasangannya. Jadi nggak mesti itu kalau konflik dua-duanya punya masalah, dua-duanya yang menjauhkan konflik dan dua-duanya frekuensi konfliknya sama, enggak. Sebab seringkali justru dalam pernikahan hanya ada satu yang lebih gemar memunculkan konflik. Kok ada orang seperti itu ya Pak Boleh? Gemar memunculkan konflik. Ada Pak Gunawan.
memang ini agak panjang pembicaraan, tapi secara inti adalah ada orang-orang memang yang terbiasa dengan konflik karena dia dibesarkan dalam suasana konflik. Jadi sangat-sangat terbiasa. Sehingga kalau bicara pun tuh, jadi akhirnya dia udah mengadopsi cara bicara orang tuanya yang memprovokasi. Jadi ada orang tuh kalau ngomong tuh udah ada angin gak ada hujan tuh udah mau membuat kita marah karena dia akan bisa memprovokasi kita. Sehingga akhirnya tuh ribut. Dan tipe yang kedua adalah orang yang selalu melihat kesalahan kecil, kekurangan kecil. Sehingga akhirnya muncul konflik lagi, nggak pernah habis-habis. Itu yang saya maksud dengan gemar berkonflik. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk mengatasi konflik ini apa, Pak? Akuilah bagian kita sekecil apapun. Saya mengerti betapa susahnya memulai dengan mengakui bagian kesalahan kita yang kecil, padahal pasangan yang berbagian lebih besar tidak mau mengakuinya. Pada umumnya kita jauh lebih siap melakukannya bila pasangan memulainya terlebih dahulu. Namun itu bukan cara dan kehendak Tuhan. Ia mengajar kita untuk selalu memulai terlebih dahulu, terlepas dari apakah orang akan mengikuti jejak kita atau tidak. Jadi sewaktu berselisih, akuilah bagian kita sekecil apapun. Ingat, kita bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan manusia. Jadi tadi selain peran kita dalam mengatasi konflik, sebetulnya dalam diri kita masing-masing juga ada bagian yang salah, meskipun itu sangat kecil. Jadi kalau misalkan kita ini menyadari ya, oke lah, tadi saya ngomongnya terlalu keras. Meskipun sebetulnya ya anggap saja lah yang salah pasangan kita gitu. Tapi waktu kita sadari tadi kita kayaknya kok ngomongnya terlalu keras nadanya. Nah itu bagian yang kita akui langsung. Kita berkata, maaf ya tadi saya ngomong terlalu keras. Nada saya nggak seharusnya begitu. Atau waktu kita konflik karena kita kesal sekali, kita berikan dia perbandingan. Ingat nggak kamu waktu ngomong begini sama saya? Ya, nah ingat nggak waktu misalnya saya ngomong sama kamu dulu? Kan saya nggak begini dulu ngomongnya sama kamu. Nah, mungkin kita nggak perlu tuh membanding-bandingkan hal itu. Jadi jangka panjang. Nah kita akui lah, kita berkata, maaf ya tadi saya menggunakan perbandingan jadi tambah banyak masalah. Maaf, saya harusnya ngomong aja lihat masalahnya apa tadi. Jadi apapun yang kita bisa akui sebagai bagian kita akui dulu. Sebab seringkali waktu kita memulainya, tiba-tiba pasangan itu juga lebih terpengaruh dan akhirnya lebih bersedia untuk mengakui kesalahannya pula. Iya, tapi apa itu tidak membuat kita itu menjadi orang yang terus kalah gitu loh? Nah, kalau kita belum apa-apa mengatakan bahwa semua salah saya, ya, tapi kita memang nggak mau begitu, kita mau spesifik ya, kita itu melakukan kesalahan di mana, kekurangan kita di mana, itu yang kita mau sampaikan kepada dia dan kita mau minta maaf. Iya, hal kelima yang bisa kita lakukan apa Pak? Yang kelima adalah gunakan cara yang benar. Satu hal yang mesti kita camkan adalah alasan mengapa kita konflik sama pentingnya dengan cara kita menghadapi konflik. Itu sebab tidak jarang konflik kecil berkobar besar gara-gara kita menggunakan cara yang kurang pas ya. Misalnya dengan cara kita menyatakan kemarahan kita. Nah, ada beberapa cara tidak tepat yang dapat saya bagikan. Pertama adalah nada suara. Bukan keras tapi merendahkan. Nah kita nggak perlu berteriak untuk melecehkan orang. Kadang itu tercetus di dalam pertengkaran, baik lewat perkataan atau gerak-gerik kita. Seperti menunjuk-nunjuk, membelalakan mata. Nah akhirnya pasangan marah karena merasa bukan saja kita tidak respect kepadanya, kita pun ingin merendahkannya. Nah cara yang nggak benar yang kedua adalah kalimat yang menantang. Bukan saja kita menunjukkan bahwa kita tidak takut, kita pun seolah-olah ingin mengajaknya berkelahi. Nah ini cara-cara yang tidak tepat yang makin memperparah konflik. Boleh dikatakan bukan hanya apa yang dibicarakan, juga bagaimana bahasa tubuh kita, bagaimana keseluruhan diri kita waktu kita menyampaikan keluhan kita kepada pasangan itu yang juga penting ya. Betul sekali ya Pak Nikol, sebab ya kadang-kadang kita ini bertolak pinggang ya, atau kita ini membuang muka, apalagi kalau kita misalnya banting barang atau menggebrak pintu. Nah itu cara-cara yang nggak tepat yang makin memperparah
konflik kita. Tapi biasanya itu kan menjadi reaksi spontan dari seseorang yang sedang konflik gitu Pak Pol. Nah makanya memang kita nggak tuh harus menahan diri Pak Gunawan. Meskipun godaan untuk itu tuh keras sekali, apalagi kita yang terbiasa ya melihat orang tua kita bertengkar seperti itu, akan sulit memang menahan diri. Tapi kita mesti menahan diri, sebab gaya-gaya mengatasi konflik yang penuh dengan kekasaran itu tuh biasanya makin memperparah konflik. Ya seperti suara meninggi itu, ya saya tuh khususnya kalau sudah marah ya otomatis meninggi Pak Pol, suara saya dan keras, sehingga tanpa sengaja itu lalu pasangan berkata, loh ini kok jadi gini suaramu. Iya, itu mesti kita sadari. Jadi hal-hal yang kita sadari membuat konflik itu tambah parah gara-gara gaya-gaya kita itu, ya kita mesti memang hilangkan. Tapi biasanya kita justru menyangkalinya dan bilang, enggak, aku enggak marah kok gitu. Tapi enggak marah itu dengan suara yang keras sekali, dan bahasa tubuh kita itu sebenarnya sudah mencerminkan bahwa kita itu marah. Betul, memang perlu kerendahan hati Pak Gunawan. Iya. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin apa Pak boleh hal lain yang perlu kita lakukan apa? Berdoalah ya, Tuhan hadir bukan saja dalam keharmonisan, tetapi juga di dalam ketegangan keluarga. Jadi jangan ragu datang kepada Tuhan, baik pada saat bertengkar maupun sebelum atau sesudahnya. Saya akan bacakan dari Habakuk pasal 3 ya. Saya akan bacakan dari ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, ini adalah doa pengharapan yang berlandaskan iman bahwa Tuhan hadir di segala sesuatu, di dalam segala situasi. Jadi Tuhan akan hadir bahkan di tengah pertengkaran kita. Jadi berdoa. Berdoanya ini sendiri-sendiri atau dengan pasangan Bapak? Sendiri-sendiri pada awalnya waktu kita berkonflik, setelah selesai kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak untuk perbincangan ini, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mencintai sampai mati dengan topik mengatasi konflik. Dan ini merupakan bagian yang pertama. Pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pembicaraan topik ini dengan memelihara cinta. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.